Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa banyak orang keturunan Tionghoa atau yang sering kita sebut sebagai orang Cina memiliki reputasi sebagai pebisnis ulung? Mengapa mereka begitu gigih, ulet, dan konsisten dalam mencapai kesuksesan, bahkan ketika harus memulai dari nol? Hari ini, saya tidak akan membahas mereka dari sudut pandang stereotip atau mitos belaka. Saya akan mencoba membedah satu persatu nilai-nilai hidup, prinsip kerja, dan cara berpikir yang telah mereka wariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi semacam panduan tidak tertulis menuju kesuksesan. Pertama, pentingnya nilai-nilai keluarga. Dalam budaya Tionghoa, keluarga adalah segalanya. Kesuksesan individu tidak pernah dipisahkan dari keluarga. Seorang anak diajarkan sejak kecil bahwa keberhasilannya bukan hanya milik dirinya sendiri, melainkan untuk kehormatan keluarga. Orang tua mereka seringkali rela hidup sederhana, bekerja keras tanpa henti, hanya untuk memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang layak. Prinsip ini menanamkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan rasa hormat yang tinggi sejak dini. Disinilah titik awal pembentukan karakter sukses dari rumah. Orang Cina memiliki filosofi hemat adalah pangkal kaya. Kita sering mendengar bahwa orang Cina sangat hemat. Bukan pelit, tapi hemat. Mereka sangat selektif dalam membelanjakan uang, tetapi akan sangat berani ketika menginvestasikan dana untuk hal-hal produktif. Filosofi ini bukan tanpa dasar. Dalam budaya mereka, menabung dan mengelola keuangan adalah bentuk pengendalian diri. Mereka lebih memilih hidup sederhana, menahan diri dari gaya hidup konsumtif, dan mengalihkan energi mereka untuk merintis usaha. Sebuah prinsip sederhana, namun luar biasa kuat dampaknya dalam jangka panjang. Orang Cina menganggap pendidikan sebagai jalan utama. Dalam keluarga Tionghoa, pendidikan bukan sekadar formalitas. Itu adalah jalan utama untuk memperbaiki kehidupan. Bahkan keluarga dengan keterbatasan ekonomi pun akan memprioritaskan biaya pendidikan di atas segalanya. Namun yang menarik, pendidikan tidak hanya dalam bentuk akademis. Sejak kecil mereka sudah dilibatkan dalam usaha keluarga. Mereka belajar langsung tentang transaksi, pengelolaan keuangan, hingga bagaimana menghadapi pelanggan. Dengan kata lain, mereka belajar dari kehidupan itu sendiri. Budaya kerja keras dan ulet. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa toko-toko milik etnis Tionghoa sering buka lebih awal dan tutup lebih malam dibandingkan yang lain? Bahkan ketika libur, mereka tetap buka. Ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk komitmen terhadap kerja keras. Mereka tidak percaya pada jalan pintas menuju sukses. Bagi mereka, kerja keras adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuan. Mereka juga sangat menghargai proses. Keuletan mereka bukan lahir dari bakat, tetapi dari kebiasaan dan mentalitas untuk tidak mudah menyerah. Kemudian orang Cina juga memiliki strategi bisnis berdasarkan kepercayaan. Salah satu kekuatan bisnis orang Cina adalah mereka sangat menjunjung tinggi kepercayaan. Dalam istilah Tionghoa, dikenal istilah guanxi, yaitu jaringan hubungan sosial yang didasarkan pada rasa saling percaya dan timbal balik. Mereka membangun relasi bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tapi untuk jangka panjang. Di mata mereka, kepercayaan lebih berharga daripada kontrak tertulis. Jika Anda dipercaya oleh seorang pebisnis Tionghoa, maka pintu-pintu kesempatan akan terbuka dengan sendirinya. Menghormati tradisi, tapi adaptif terhadap perubahan. Walau sangat menghargai nilai-nilai tradisional, orang Cina sangat adaptif terhadap perubahan zaman. Mereka cepat belajar, cepat menyesuaikan strategi, dan tidak malu untuk belajar dari siapapun, termasuk dari pesaing. Filosofi ini lahir dari pemahaman bahwa dunia terus berubah. Mereka tidak terjebak nostalgia atau takut terhadap hal-hal baru. Selama perubahan itu membawa manfaat, mereka akan menerimanya dengan terbuka. Orang Cina pandai dalam membaca peluang. Kita sering melihat orang Tionghoa mampu melihat celah usaha di tempat yang mungkin tidak dilirik orang lain. Mereka bisa mengubah gang sempit menjadi toko emas atau menjadikan pasar tradisional sebagai ladang emas. Kemampuan membaca peluang ini dilatih sejak kecil. Mereka diajarkan untuk jeli, berpikir taktis, dan mengambil risiko secara terukur. Tidak heran jika mereka bisa mengembangkan bisnis dari hal-hal sederhana menjadi kerajaan usaha yang besar. Disiplin dan pengorbanan kesuksesan bukan hadiah,
tapi hasil dari disiplin panjang. Orang Cina percaya pada investasi jangka panjang, baik dalam hal waktu, uang, maupun tenaga. Mereka tidak keberatan untuk menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar di masa depan. Pengorbanan adalah bagian dari proses, dan mereka melakukannya dengan kesadaran penuh tanpa mengeluh. Kekuatan komunitas. Orang Tionghoa sangat komunal. Mereka saling membantu dalam jaringan internal mereka. Ini terlihat dari keberadaan paguyuban, koperasi, dan organisasi sosial yang kuat di kalangan mereka. Dalam dunia bisnis, mereka saling memberi informasi, modal, bahkan dukungan moral. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan. Sebuah model solidaritas yang patut kita tiru. Berpikir panjang dan strategis. Dalam budaya Tionghoa, ada filosofi bahwa seseorang harus berpikir 7 langkah ke depan sebelum melangkah. Artinya, setiap tindakan harus memiliki perhitungan jangka panjang. Dalam bisnis, ini membuat mereka tidak mudah tergoda keuntungan sesaat. Mereka rela rugi di awal demi keuntungan besar di kemudian hari. Ini adalah strategi yang tidak semua orang mampu jalani. Kesuksesan bukanlah milik eksklusif orang Tionghoa. Prinsip-prinsip tadi bersifat universal. Siapapun yang menerapkannya dengan sungguh-sungguh bisa meraih hasil yang sama. Namun, mengapa kita masih tertinggal? Mungkin karena kita terlalu cepat menyerah, terlalu sibuk mencari kenyamanan, dan terlalu takut menghadapi ketidakpastian. Kita belum menjadikan kerja keras sebagai kebiasaan, belum menjadikan disiplin sebagai budaya. Hari ini, saya mengajak Anda semua untuk belajar. Bukan meniru secara buta, tapi mengambil inti dari kebijaksanaan itu. Karena sejatinya, setiap budaya memiliki nilai luhur. Dan tugas kita adalah menyaring, memahami, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sendiri. Sukses bukan soal etnis. Sukses adalah soal sikap, tekad, dan konsistensi. Mari kita ubah cara pandang, mari kita bangun budaya baru, budaya sukses yang tidak membedakan asal, tapi membanggakan hasil.